Saya pengennya kita start, nggak usah yang berat-berat, kita start dari soal pengenalan rotating equipment itu apa. Ini linknya ini akan ada terus di YouTube, tonton kalau mau. Tadi introduction belum selesai ya, belum selesai ya. Nama saya Roni. Mohon maaf ini kayaknya kayak bukan YouTuber yang top ya, jadi agak-agak ngaco ini mulai dari sana ke sana sana. Jadi nama saya Roni Hendra Rusli. Saya sekarang bekerja di Saudi Aramco sebagai rotating equipment engineer. Kemudian juga diberi tugas sebagai group leader di Saudi Aramco Riyadh Refinery. Jadi Saudi Aramco kalian bisa search saja di Google apa Saudi Aramco. Ya salah satu perusahaan minyak terbesar lah di dunia ini. Saya lulus tahun 2001, sekarang 2019. Sudah hampir 19 tahun. Saya melanjutkan kuliah S2 di Malaysia, ambil master. Kemudian saya bekerja di salah satu perusahaan konsultan vibrasi besar di Indonesia. Di situ saya banyak belajar vibrasi, rotor dynamic vibration. Jadi nanti saya akan jelaskan di presentasi ini. Vibration itu terbagi dua. Ada yang menganalisa vibrasi dengan melihat karakteristik getar di casing mesin, satu lagi rotor dynamic. Jadi dengan melihat langsung karakteristik dari shaft. Ngerti nggak shaft itu? Shaft itu rotor. Jadi kalau nggak ngerti nanti coba di ini aja ya di WhatsApp ini. Jadi ya kita start aja ya sekarang. Persoalannya simpel. Masalahnya adalah kita perlu memindahkan fluida misalkan dari poin A ke poin B. Ya kan, fluida, jadi semacam zat lah, saya bilang zat itu ada yang bentuknya cair C, ada yang bentuknya gas, ada yang bentuknya padat, ya kan. Secara umum dia dibagi dalam dua, ya kan, kita bisa sebut sebagai compressible, artinya fluida tadi itu bisa dikompres, ya, bisa ditekan sekecil mungkin. Kemudian ada juga yang namanya fluida cair ya, yang bisa ditekan tapi sangat minim. Kayak jadi yang compressible itu kita bisa bilang kayak udara. Nah, masalahnya alat apa yang dipakai untuk memindahkan dari A ke B itu? Jadi itu aja. Dan akibat dari ini muncullah beberapa macam profesi di oil and gas itu. Nah, ada satu profesi namanya rotating equipment engineer. Jadi rotating equipment engineer itu khusus untuk memaintain alat yang proses mekanismenya bergerak berputar. Ada satu lagi profesi lain, memindahkannya ini perlu pipa, static equipment engineer. Jadi pipa itu kan perlu juga di-maintain, kan perlu dari sisi korosi, vibrasinya, dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi profesi, misalkan memindahkan fluida A ke B itu safe nggak? Jadi orang yang khusus memaintain masalah mesin untuk memindahkan fluida dari A ke B, itu disebut dengan rotating equipment engineer. Kemudian ada orang yang tugasnya memaintain integritas pipa, itu disebut dengan static equipment engineer. Kemudian ada juga orang yang tugasnya melihat proses pemindahan A ke B itu safe, itu disebut dengan proses safety engineer. Itu jadi paling enggak menimbulkan 3 profesi secara general, walaupun secara realitanya akan muncul profesi-profesi lain. Misalkan akibat dari itu kan ada admin, ada spare part manajemen, nanti ada profesi lain akan muncul. Nah, itu. Oke. Saya rotating equipment engineer, ya kan. Nanti kalau soal proses safety engineer bisa belajar sama Om Fajar di pakar itu masalah itu. Nah ini sekarang saya mau menjelaskan soal role saya jadi sebenarnya secara umum tugas saya akan memaintain mesin. Memaintain mesin itu kayak mana jalan 24 jam. Kalau seandainya perlu di-maintain, perlu dipersiapkan spare part-nya supaya ready. Kemudian kalau seandainya rusak, cepat diganti. Kalau misalnya rusak terus, harus di re-engineering, di redesign sedemikian rupa sehingga dia bisa berjalan 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun. Nah, ini secara general tadi saya sudah jelaskan kan tujuan saya itu. Saya jelaskan secara general ya. Bayangkan aja misalkan kayak gini, pompa rumah kita itu nggak jalan 24 jam.
Kalau seandainya pompa kalian itu jalan 24 jam, ada akibatnya, ada efeknya. Efek nomor satu adalah bahwa bayar listrik itu akan tinggi. Nah, nomor dua, karena dia benda, karena dia material ya kan, dia punya kecenderungan untuk tidak abadi, ya kan? Karena kita punya kecenderungan untuk akan rusak. Akibatnya kalian punya masalah, ya kan? Kalau seandainya pompa air di rumah itu menjadi satu-satunya source air kalian, kalian punya masalah nanti bakal ada kekurangan air ya kan. Kalau kita tarik contoh ini ke contoh yang lebih besar, jadi mesin jalan 24 jam, dia punya kecenderungan untuk cepat rusak karena dia harus jalan 24 jam. Ada teknik lain. Jadi akibatnya para ahli itu kemudian mencari solusi kayak mana cara dan perlu untuk diprediksi kerusakannya, perlu dipersiapkan material-materialnya dan sebagainya. Jadi masalahnya kan kalau kalian seandainya pergi ke Penayung, kadang kalau mesin rusak, pergi ke Penayung, kalian misalkan rusak satu komponen, belum tentu orang Penayung itu punya spare part kalian. Itu juga sama kejadiannya di refinery, di oil and gas itu kayak gitu. Jadi kalau mesin itu rusak satu, ya kan, belum tentu spare part itu tersedia. Di satu sisi kita bisa aja bilang, misalkan kayak gini, kita bilang, "Oke, kalau kayak gitu, stok aja spare part-nya banyak." Nggak bisa kayak gitu. Pertama punya masalah warehouse, punya masalah gudang. Di mana mau simpan spare part? Itu yang pertama. Yang kedua, spare part itu mahal. Jadi belum tentu misalkan dia akan dipakai dalam 1 minggu, belum tentu sebulan, belum tentu setahun, bisa jadi 14 tahun. Kayak mana itu? Jadi nggak mungkin, semua spare part itu di stok. Semua spare part itu disediakan orang material. Jadi cara paling efektif adalah memonitor mesin itu. Jadi di perusahaan itu akibatnya perlu ada semacam condition monitoring program, ya kan? Jadi ada program khusus yang memonitor kondisi mesin. Nah, tugas utama saya itu sebagai kalau marketing equipment tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau bisa saya flashback sedikit, marketing equipment itu sudah saya jelaskan. Jadi tugasnya paling utama adalah memastikan bahwa mesin ini jalan 24 jam sehari. Itu tugas utamanya. Kemudian kalau seandainya dia rusak, dia make sure bahwa mesin ini cepat berjalan dan cepat diperbaiki. Kemudian kalau seandainya dia rusak-rusak terus, perlu dipikirkan untuk redesign mesinnya. Kemudian itu kemudian karena ini mesin yang berjalan 24 jam, akibatnya apa tadi? Dia perlu untuk dimonitor. Akibatnya perlu apa? Perlu condition monitoring program, ya kan? Nah, di dunia ini sampai sekarang cara paling efektif memonitor mesin itu adalah dengan melihat karakteristik vibrasinya. Apa itu vibrasi? Getaran, ya kan? Kita belajar kalau dulu kami belajar dengan almarhum Pak Jalur. Nah, apa itu getaran? Karena mesin itu ketika berjalan dia bergetar. Misalkan ada orang pukul kita, badan kita sebenarnya bergetar. Pukulan yang dipukul orang itu, kalau kita analogikan dengan mesin, dia adalah putaran mesin. Jadi putaran mesin itu menjadi sumber utama gaya untuk membuat mesin itu bergetar, iya kan? Jadi kalau mesin itu stop, rotor itu atau shaft itu nggak berputar, nggak akan ada getaran. Jadi sebenarnya mesin itu terbagi dengan beberapa komponen simpel. Kita definisi mesin itu ada driver, ada driven. Ada driver dan driven. Driver itu sebagai penggerak, driven itu yang digerakkan, Jadi kalau misalkan gas turbin itu penggerak karena bisa menggerakkan dirinya sendiri. Nah, yang digerakkan itu apa? Yang digerakkan itu bisa generator, kemudian menghasilkan listrik kayak di PLTU. Kemudian bisa juga kadang-kadang pompa dan juga bisa kadang-kadang cuma menghasilkan thrust saja kayak di mesin-mesin pesawat. Mesin pesawat itu gas turbin untuk menghasilkan thrust saja. Thrust itu daya dorong, untuk menghasilkan daya dorong. Nah, satu mesin penggerak. Mesin penggerak itu ada di gas turbin. Nah, ada satu lagi yang namanya motor, kayak motor yang ini, yang di sebelah kiri ini. Ya kan? Motor itu penggerak, driver, dan dia bisa menggerakkan apa aja. Dia bisa menggerakkan pompa, ya kan? Bisa menggerakkan kayak ini. Ini ada motor, ini motor, dia menggerakkan pompa. Kemudian dia bisa menggerakkan apa namanya fan kayak yang ini di bawah ini fan. Fan ini nggak bisa bergerak sendiri, dia harus digerakkan. Nah, yang menggerakkan itu ada pompa,
ada gas turbin. Kapan kita pakai pompa, kapan kita pakai motor, kapan kita pakai gas turbin, itu tergantung berapa besar yang digerakkan, ya kan? Nah, itu satu. Nah, karena kemudian mesin ini berbagai macam cirinya, besarnya, dan kerumitannya, monitoringnya itu juga rumit. Nggak sesimpel misalkan kayak pompa itu. Kayak mana cara monitornya? Dia bisa 24 jam, 7 hari seminggu jalan. Kayak mana bisa itu? Jadi monitoring pompa sama monitoring gas turbin itu beda. Atau monitoring fin fan kayak cooling tower atau monitoring pompa ini. Ini caranya itu beda-beda. Secara umum monitoringnya itu kemudian beda-beda, ingat tadi kan? Secara umum kemudian ada kerumitan baru. Jadi di refinery itu kilang minyak itu ada ribuan equipment, ribuan rotating equipment. Jadi dia punya masalah baru. Nggak mungkin kita monitor satu-satu ini. Nggak mungkin. Jadi challenge baru. Oke, kita perlu maintenance strategi baru. Nah, secara umum ada 4 maintenance strategi yang diterapkan di oil and gas. Ada yang namanya breakdown maintenance. Nanti saya jelaskan ya. Ada yang namanya preventive maintenance, ada yang namanya predictive maintenance, ada yang namanya proactive maintenance. Jadi breakdown maintenance di refinery itu ternyata nggak semua mesin itu penting dan nggak semua mesin itu besar-besar ya kayak gas turbin, nggak penting itu. Nah, breakdown maintenance itu adalah membiarkan mesin. Jadi kayak pompa wire kita di rumah jalan 24 jam, nggak ada monitoring, biarin aja situ tanpa tanpa monitor. Nah, jadi ada monitor karena kalau seandainya dia rusak pun dia nggak ada signifikan efek, nggak ada efek yang besar ke refinery. Refinery nggak akan mungkin shutdown, refinery nggak akan mungkin stop. Jadi pompa air di rumah kalian itu ibaratnya kayak gini. Kalau seandainya pompa air kalian itu ada dua, ada misalkan nggak usah dua ya, lima misalkan lima. Satu satu untuk pompain WC misalkan. Satu untuk pompain dapur, satu untuk pompain apa namanya ruang tamu misalkan ruang tamu kan ada wastafel misalkan perlu dipompa pakai itu. Nah, yang pompain WC misalkan kalian bisa bilang oke nggak kayaknya ini biarin aja dia jalan 24 jam biarin kalau seandainya dia rusak pun saya bisa ambil pompa dari yang lain. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi kalau dia rusak nggak punya signifikan efek refinery secara umum. Itu yang breakdown, breakdown. Jadi kita biarin aja sampai dia rusak. Biarin dia sampai dia itu. Kalau seandainya dia rusak pun gampang diperbaiki, misalkan kayak gitu. Nah, ada satu lagi namanya preventive maintenance. Preventive maintenance ini dia melihat kurun waktu. Jadi misalkan setiap 6 bulan sekali ini mesin harus di stop, kemudian dicek alignment-nya, dicek diganti apa namanya olinya segala macam. Ini yang kalian lakukan servis motor itu, servis mobil itu namanya preventive maintenance. Ya. Jadi kalian pergi misalkan setiap 6 bulan sekali, setiap misalkan 5.000 8.000 kilometer sehari sekali. Jadi kalian ingat mobil atau mau Honda kalian itu setiap itu kalian servis itu kalian bersihin karburator itu namanya preventive maintenance. Nah, kapan kita melakukan preventive maintenance itu melihat juga apa namanya tingkat besar kecilnya efek kerusakan mesin itu terhadap refinery shutdown. Jadi kalau seandainya mulai ada signifikan yang besar mesin itu, dia mulai dilakukan preventive maintenance. Ya kan? Sebenarnya refinery secara umum itu nggak ada yang namanya breakdown maintenance. Nggak ada yang namanya breakdown. Jadi dia dibiarkan rusak kayak gitu aja. Yang ada itu sebenarnya kombinasi antara breakdown dan preventif. Karena pada masa-masa tertentu dia perlu digemuk, di grease istilahnya. Nah, kemudian ke predictive maintenance. Nah, predictive maintenance ini yang udah agak-agak sophisticated karena dia perlu manpower, perlu orang yang di dunia ini sampai sekarang itu cara paling efektif untuk memonitor mesin adalah dengan melihat karakteristik vibrasinya. Itu cara yang paling efektif. Jadi kalau mesin itu dimonitor karakteristik vibrasinya dari awal, kemudian setiap sebulan sekali dicek vibrasinya. Oke, proactive maintenance. Proactive maintenance itu adalah maintenance strategi yang timbul gara-gara prediktif tadi sebenarnya dari kata prediktif tadi. Prediktif itu kan secara umum bisa kita bilang memprediksi. Misalkan ini mesin kira-kira 6 bulan lagi kayaknya rusak gara-gara
Ini mesin misalkan dari karakteristik privasinya udah mulai ngaco-ngaco sedikit, udah mulai batuk-batuk sedikit, sama kayak manusia ya kan. Kalau dilihat karakteristiknya udah mulai-mulai hang sedikit, mulai-mulai ngomongnya ngawur sedikit, itu berarti udah mulai-mulai udah agak-agak bawa aja ke rumah sakit. Persis kayak itu. Kemudian proaktif pula, gara-gara proactive maintenance. Proactive maintenance ini lebih ini lagi. Jadi kalau seandainya lakukan sesuatu, misalkan minum obat, itu proaktif ya. Jadi melakukan sesuatu sebelum sebelum dia ini. Proaktif itu misalkan kayak gini, kita nggak mau sakit ya kan, kita olahraga setiap hari, makan sehat, nah itu proaktif. Proaktif namanya. Sorry agak-agak menjauh sedikit nih karena bukan YouTuber yang top jadi agak-agak maklum. Ya, tadi kita udah jelaskan breakdown itu run till it fail, rusak-rusak. Ya, tadi sih kita udah jelaskan bahwa run to fail itu bagus untuk simple mesin ya kan, di mana kerusakan mesin itu nggak ada signifikan efeknya. Tadi kita udah jelaskan misalkan yang itu kayak mesin mobil kalian itu namanya preventive maintenance. Oh, kayak saya bawa mesin saya ke servis Honda itu aja. Jadi setiap 6 bulan sekali, setiap sekian ribu kilometer saya servis dan membuat interviewnya. Ya, akibatnya kerugiannya. Walaupun mesin masih bagus, ya kan, walaupun mesin mobil kalian itu masih bagus, tapi kalian akhirnya keluar duit itu kerugiannya. Jadi dia tuh only need to. Jadi kalau mesin-mesin agak-agak mulai-mulai itu dari segi monitoringnya mulai action tapi punya masalah lain, masalah lainnya itu perlu high skill personil ya. Tadi proactive maintenance itu apa, kalau ditanya apa itu proactive maintenance itu kayak kita mau sehat lah. Kalau manusia itu mau sehat, apa makan makanan yang sehat, olahraga setiap hari, itu proaktif lah. Jadi kalau ditanya sama orang-orang yang interview apa itu proaktif, kayak saya mau sehat, kalau mau sehat itu saya makan makanan bergizi, minum susu setiap hari ya kan, olahraga setiap hari. Buat interview kalian oke, ini mana aman. Oke, tadi saya udah bilang ya kan, prediktif vibration engineer roles itu sebenarnya bagian dari predictive maintenance ya kan. Nah, vibration engineer itu dia harus punya skill yang ini, dia harus punya skill yang tinggi. Nah, karena saya punya analogi, vibration engineer itu sebenarnya kalau kayak kita melihat dokter. Jadi kayak vibration engineer itu sebenarnya dokter. Kalau kita datang, jadi dokter yang proaktif ya. Jadi ibaratnya pasiennya duduk di rumah, dia keliling setiap hari. Itu vibration engineer. Jadi dia cek pasiennya, walaupun pasiennya itu sehat. Jadi tugas kalau dia mulai cek, dia mulai lihat sesuatu atau ada agak beres gitu. Ini kayaknya bapak udah mulai agak gila. Itu dia melakukan sesuatu. Bapak kalau bisa agak gila, banyak-banyak sholat, banyak ibadah gitu kan. Atau misalnya bapak kayaknya mau mati, bapak banyak-banyak ibadah. Nah, salah satu yang penting juga ketika kemudian dia bilang, oh ini mesin udah mulai rusak, dia harus bisa specify. Dia harus bisa yang rusak itu komponen ini, bang. Yang rusak itu komponen ini. Nggak bisa dia bilang mesinnya udah nggak beres nih, kirim aja ini, kirim aja. Nggak bisa kita bilang ke manusia, Pak, Bapak mulai agak gila. Bapak kirim aja ke sanitarium. Nggak bisa kita rusak tuh orang. Jadi orang-orang maintenance ini orang asal bilang nggak bisa. Ini komponennya yang mana yang merusak, yang mana harus dipersiapkan itu, ya kan? Nah, nanti kita buat ya, mungkin nanti insya Allah kalau saya ada waktu kita buat slide-slide khusus. Sebenarnya komponen-komponen mesin itu ada yang berulang di mesin-mesin lain. Jadi misalkan kayak motor ya kan, motor. Misalkan kayak motor ini tadi nih. Nah, kayak motor sama gas turbin, gak sedikit highlighter, laser pointer aja. Motor sama gas turbin sama cooling tower nih, dia sebenarnya punya kesamaan. Kesamaannya itu ada satu komponen dia tuh kadang-kadang sama. Jadi motor ini untuk bergerak dia perlu bearing, lahar, ya kan? Nah, bearing di motor sama bearing di cooling tower itu bisa jadi sama ya. Kadang-kadang mungkin nggak sama. Nah, vibration engineer itu dia harus punya kemampuan untuk tahu komponen di mesin itu apa aja dan kayak mana cara kerjanya dan frekuensi apa dia bisa bergetar. Nah, tadi kita mulai agak ini skill ngomong soal frekuensi. Karena dia bergetar, ya kan? Karena mesin itu bergetar. Bergetar itu sebenarnya kalau bahasa Acehnya repetitive motion. Repetitive motion. Coba kalian pikir, coba kalian digest, kalian cerna. Repetitive motion itu apa?
Repetitive motion itu kan sebenarnya apa ya? Repetitive motion itu gerak ya, gerak yang berulang-ulang gitu kan, kayak gitu. Karena dia berulang-ulang, kemudian dia punya frekuensi. Jadi kalau misalkan gini, kita jalan dari satu pintu ke pintu lain, dari satu pintu ke pintu lain. Terus kita jalan aja, gila, misalnya kita udah agak hang sedikit kan dari pintu satu ke pintu lain. Kita jalan aja berulang-ulang, 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 berulang-ulang. Rumah itu kita ibaratkan dengan mesin. Kita itu misalkan kita diibaratkan sebagai spare part mesin, ya kan? Kita jalan dari satu komponen, dari satu pintu ke pintu lain, ya kan? Nah, seberapa cepat kita berjalan dari satu pintu ke pintu lain, itu yang disebut dengan seberapa banyak gitu. Kita berjalan dari satu pintu ke pintu lain, itu yang disebut dengan frekuensi, ya kan? Frekuensi jalan kita dari pintu lain itu misalkan 60 kali per menit, misalkan kayak gitu, ya kan? 60 kali per menit. 60 kali dalam 1 jam, itu disebut dengan frekuensi, ya kan? Berapa kali kita jalan dari satu pintu ke pintu lain, kemudian dibagi dengan waktu. Itu namanya frekuensi. Vibrasi itu sebenarnya vibrasi itu vibrasi di refinery itu dia melihat apa namanya? Dia adalah seni untuk melihat berapa kali komponen itu bergerak dari satu ke waktu yang lain. Kayak mana ini penjelasannya? Juga. Itu ya pokoknya kayak gitulah. Ngerti ya? Nanti kita jelasin lagi kapan-kapan. Kita ada contoh nanti insyaallah. Kalau saya lagi rajin kasih contoh. Oke, tadi kita udah di sini, tadi di sini. Nih, ya kan? Oke, ya komponen-komponen mesin. Jadi komponen-komponen mesin itu bisa jadi sama, ya kan? Ada oke secara umum. Oke, itu satu bearing, ya kan? Bearing lahar kan? Lahar bisa jadi lahar sini sama di lahar di gas turbin. Gas turbin untuk pesawat itu punya lahar sama dengan kita. Walaupun dia punya apa khusus. Lahar itu bahasa kerennya bearing. Nanti nanti kalau saya punya waktu ingatin aja, saya punya waktu nanti saya jelaskan berapa jenis bearing yang ada di dunia ini sekarang. Nah, ada juga komponen lain. Jadi tadi kan saya udah jelasin, ada benda yang bisa bergerak sendiri karena dia bisa menghasilkan motion sendiri, kayak motor, kayak gas turbin, kayak steam turbin, ya kan? Dia bisa menggerakkan diri dia sendiri. Kemudian juga ada yang digerakkan. Yang digerakkan itu apa? Pompa. Karena pompa itu nggak bisa bergerak sendiri, nggak bisa bergerak sendiri. Nanti ada pompa-pompa khusus sebenarnya bergerak sendiri. Tapi untuk kayak apa namanya? Kayak pompa pneumatik gitu bisa bergerak. Tapi nggak usah inilah, nggak usah pikir situ. Bilang aja pompa nggak bisa bergerak sendiri. Udah. Nah, komponen lain yang agak-agak sama itu kopling. Jadi jadi dia kan harus disambung nih antara motor sama pompa. Ini pompa ya. Jangan kalian lihat ini pompa ya. Jadi motor sama pompa itu harus disambung. Sambungnya itu dengan kopling. Nah, kopling di sini, kopling di pompa sama kopling di cooling tower, ya itu bisa jadi sama. Bisa jadi sama. Jadi ada komponen-komponen yang sebenarnya itu agak-agak seragam. Jadi vibration engineer itu dia harus tahu ini jenis koplingnya apa, karakteristiknya kayak mana dan sebagainya. Itu ya. Dia apa lagi yang sama? Mungkin itu aja nanti kalian bingung. Itu di sini kita ya. Oke. Tadi kita udah belajar ya soal repetitive motion segala macam itu. Kemudian kita stop aja ya, kayaknya udah pening nih. Soal vibrasi mungkin ntar aja besok aja ya. Ya udahlah itu aja dulu. Ini udah 1 jam enggak nih? Udah 1 jam. Mungkin itu aja dulu. Besok nanti kita mulai belajar soal vibrasi dikit-dikit. Mulai belajar nanti soal komponen-komponen mesin apa aja. Mulai belajar mungkin mungkin si Dodi sama si DT Ansari, orang Itali itu, dia bisa bantu karena soal mesin-mesin besar itu orang-orang DT lebih jago ya. Soal pompa itu Dodi sebenarnya lebih jago dari saya. Jadi mungkin mereka bisa bantu. Ya udah itu aja ya. Ini nanti kita diskusikan aja di WhatsApp group. Oke, coba kita lihat ini ada yang berapa. Gimana cara stopnya nih? Udah gitu aja nanti kita sambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.